Malam hari ini kita membahas tanda di antara tanda-tanda kematian yang husnul khatimah. Nah, Pak Ketua, kenapa kami tertarik membahas judul ini? Kami tertarik membahas judul ini dikarenakan telah berpulangnya ke rahmat Allah yang maha luas, guru kita yang sangat berani, yang sangat tegas, yang sangat keras dalam menegakkan kebenaran, Ustadz Yahya Waloni, yang meninggal pada hari Jumat pada hari 10 Dzulhijjah ketika berkhutbah menyampaikan dakwah. Allahu Akbar. 10 kebaikan berkumpul pada kematian beliau. Saya yang Islam dari lahir Bapak Ibu belum tentu bisa wafat seperti beliau tersebut. Jadi oleh karenanya, kenapa beliau bisa dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang baik, di hari yang baik, di waktu yang baik? Kalau bukan karena keikhlasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah tak mungkin menutup usia beliau pada hari yang baik, di tempat yang baik, di momentum yang terbaik. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita disunnahkan ketika berdoa itu kita membaca Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kematian yang husnul khatimah. Ada 3 doa Bapak Ibu yang tidak boleh kita tinggalkan ketika kita berdoa. Apa itu? Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ini doa pertama. Doa kedua, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang ketiga, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Nah, ini Bapak Ibu 3 doa ini kalau bisa jangan sampai kita lupakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanda di antara tanda-tanda kematian yang husnul khatimah itu pertama adalah ketika berada pada proses sakaratul maut, dia mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kenapa demikian Ustadz? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya, di detik-detik sakaratul mautnya, dia mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah Ustadz, bagaimana cara kiat supaya kita nanti ketika berada pada sakaratul maut, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kiat pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara pertama, tips yang pertama agar kita dimampukan oleh Allah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, biasakan melafazkan la ilaha illallah mulai dari sekarang Bapak Ibu. Lisan kita ini setiap detik, setiap menit ucapkan la ilaha illallah. Karena Allah akan panggil seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Bapak Ibu ketika meninggal nanti mau dan berkeinginan agar mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, usahakan, biasakan, upayakan untuk mengucapkannya ketika Bapak Ibu hidup. Ketika pagi, ketika siang, ketika sore, ketika malam, ucapkan la ilaha illallah. Basahkan lidah kita ini Bapak Ibu dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ketika kita terbiasa mengucapkannya, maka tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita meninggal dunia, Allah bantu lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Banyak Bapak Ibu kalau sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita ucapkan Pak sekarang ini Pak, saya pastikan semua kita bisa mengucapkannya Pak. Bisa melafazkannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tak percaya, mari sama-sama kita ucapkan la ilaha illallah.
Coba ucapkan Bu, la ilaha illallah. Bahkan ketika kita bertahlil Bapak Ibu, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kita bisa mengucapkannya Pak. Coba angkat tangan Bapak Ibu yang bisa menjamin dirinya mampu bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut itu Bapak Ibu, ucapan la ilaha illallah itu dorongan dari iman, dorongan dari takwa. Tidak mungkin orang yang tak beriman, tidak mungkin orang yang tak bertakwa mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi cara pertama agar Bapak Ibu mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah nanti ketika sakaratul maut, mulai sekarang tumbuhkan, lahirkan cahaya kolbu melalui asupan makanan bernama la ilaha illallah. Setelah itu jadikan lidah bergerak mengucapkan setiap detak jantung, denyut nadi lafaz la ilaha illallah. Nah Bapak Ibu, zikir itu kan banyak kan Pak? Betul Pak? Betul Pak? Zikir itu kan banyak, betul Bu? Contohnya Bapak Ibu ada astaghfirullah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada subhanallah, ada la haula wala quwata illa billah. Betul Bapak Ibu? Nah yang menjadi pertanyaannya Pak, kenapa syaratnya la ilaha illallah sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal dunia? Yang tahu coba angkat tangan. Kenapa la ilaha illallah Pak? Silahkan Pak. Ya. Kenapa la ilaha illallah Pak? Zikir itu kan banyak Pak. Bisa aja astagfirullah, bisa aja alhamdulillah, bisa aja Allahu Akbar, bisa aja subhanallah. Tapi kenapa syaratnya? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, maka dia pasti akan masuk ke surga. Kenapa syarat kunci pembuka pintu surga Allah itu ucapan la ilaha illallah? Kenapa Pak? Tauhid, oke. Yang lainnya Bapak Ibu? Mendekati kebenaran. Oke, betul. Tapi ada yang lebih betul lagi jawabannya. Ada yang tahu? Kenapa Bu? Betul. Itu secara makna iya Bu. Kita datang, diciptakan, lalu kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah Bapak Ibu, kenapa la ilaha illallah? Kenapa enggak subhanallah? Kenapa enggak Allahu Akbar? Kenapa enggak astaghfirullah? Kenapa enggak alhamdulillah? Kenapa enggak la haula wala quwata illa billah? Pas Bapak Ibu? Pas? Nah, karena Bapak Ibu la ilaha illallah itu induknya zikir. La ilaha illallah itu induknya zikir. Ketika induknya kita pegang, anak-anaknya ngikut enggak Bu? Saya pernah mancing Pak Ketua. Kalau Pak Ketua hobi mancing, pergi mancing kita besok. Mancing kita di sungai pakai pompong Pak Ketua. Saya pancing ketika itu Pak Zurisman. Saya pancing ketika itu terpancing seekor induk toman. Induk toman besar. Saya kira itu ruting atau gabus ketika itu Bapak Ibu. Ternyata induk toman. Saya perhatikan ketika induk toman itu kami akan ambil, kami akan tarik. Ada seperti benih-benih kecil merah mengikuti induk toman tersebut. Ternyata anak-anaknya Bapak Ibu. Iba hati ini rasanya tak mungkin kita pisahkan antara induknya dan anak-anaknya. Kami lepas kembali induk tersebut. Artinya Bapak Ibu, kalau induknya kita pegang, maka anak-anaknya akan ikut. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat dan kita dengar, imam itu sebelum bertahlil kenapa membaca afdaludz dzikri fa'lam annahu. Apa artinya Bapak Ibu? Afdaludz dzikri itu apa artinya Bapak Ibu? Seutama-utama zikir, sebaik-baik zikir, fa'lam, maka ketahuilah annahu, sungguhnya dia adalah la ilaha illallah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di antara banyaknya zikir, la ilaha illallah itu induknya zikir. Induknya zikir ketika kita pegang, berkumpul semua keutamaan di situ Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu nggak percaya la ilaha illallah itu adalah induknya zikir, coba perhatikan Bapak Ibu. Setiap doa Pak Ketua,
setiap doa yang dibarengi dengan la ilaha illallah di dalamnya, setiap doa yang ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya, pasti bertambah kemuliaan doa tersebut. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya akan bubuhkan sekitar 4 contoh pada malam hari ini. 1, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam atau Nabi Yunus ketika itu. Nabi Yunus alaihi salam, apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa Nabi Yunus alaihi salam ini Bapak Ibu, barang siapa dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud, barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada nggak la ilaha illallahnya di situ? Ada atau tidak? La ilaha illa anta, la ilaha illallah. Artinya Bapak Ibu, setiap doa yang ada la ilaha illallah, artinya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Anta itu Bapak Ibu domir yang nisbatnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Sama lafaznya Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illa anta itu Bapak Ibu sama. Tujuannya, maqasidnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika Bapak Ibu baca doa ini, Allah akan hapuskan doa Bapak Ibu walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Bukti pertama. Betul Bapak Ibu? Nah, bukti kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ala mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa apa itu Bapak Ibu? Sayyidul istighfar. Ada nggak la ilaha illallah di dalamnya Bapak Ibu? Ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar dengan penuh taubat dan kesungguh-sungguhan kembali kepada Allah, mengharapkan ampunannya, rahmatnya, berkahnya, ridhonya, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Allahu Akbar. Nampak tuh Bapak Ibu? Nah, yang ketiga, bukti ketiga, ketika la ilaha illallah masuk dalam sebuah unsur doa, doa itu bertambah kemuliaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertambah keistimewaannya, bertambah keagungannya. Contoh Bapak Ibu habis melaksanakan salawat al-mafruḍah, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah melaksanakan salat fardu Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu baca apa? Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah berapa kali? Allahu Akbar berapa kali? 33 kali 3 berapa Pak? 33 kali 3 berapa Bu? 99. Lalu ia sempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Masih belum yakin lagi Bu? Masih belum yakin lagi Pak? Kita
tambah bukti yang keempat, bahwasanya ketika la ilaha illallah masuk ke dalam sebuah unsur doa, maka doa itu akan bertambah kemuliaannya, akan bertambah keagungannya. Apa itu Bapak Ibu? Doa yang dibaca Nabi sebelum Nabi tidur. Nabi bersabda, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, barang siapa sebelum tidurnya membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ia baca sebelum tidur, meninggal ketika tidur, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Ada nggak la ilaha illallah di dalamnya Bapak Ibu? Ini bukti Pak, la ilaha illallah itu induk zikir. Jadi oleh karenanya, kalau bisa mulai sekarang Bapak Ibu, sering-seringlah basahi lidah kita dengan lafaz la ilaha illallah. Bahkan ketika talqin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah Bapak Ibu? Karena la ilaha illallah itu adalah induknya zikir, dari zikir-zikir yang ada. Pak Ketua, kalau saya boleh bertanya, kain penutup keranda jenazah Masjid Jami'atuz Zahidin warnanya apa? Hijau atau hitam? Baik, hijau. Di dalam kain itu apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul Bapak Ibu? Tukang tandu keranda jenazah ketika membawa jenazah ke kubur, biasanya Bapak Ibu apa yang mereka baca? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul Bapak Ibu? Ketika bertahlil di rumah duka, apa yang kita baca? Karena la ilaha illallah itu kaya akan manfaat. Manfaatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bukan hanya untuk orang yang hidup, tapi juga berlaku untuk mereka yang meninggal dunia. Jadi kalau Bapak Ibu tak percaya, mari malam hari ini kita niatkan tahlil kita niatkan pahala la ilaha illallah kita untuk ibu kita, ayah kita, paman kita, tante kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, masyarakat kita, jemaah kita yang telah meninggalkan kita. Bisa Bapak Ibu? Wa ila jami'il arwahil muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa arwahi azwajina wa arwahi azwajina wa arwahil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat la ilaha illallah. Kita baca tiga kali Bapak Ibu. La ilaha illallah. Pasang niat, kirimkan, tujukan untuk siapa yang kita tujukan, untuk siapa yang kita niatkan. Sebutkan nama orang tua, keluarga tercinta. La ilaha illallah. Baik, sama-sama kita baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan pahala la ilaha illallah kita disampaikan untuk kedua orang tua kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi cara pertama agar kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, mulai sekarang biasakan, sering-seringkan, basahkan lidah kita untuk melafazkan, mengucapkan la ilaha illallah. Karena seseorang itu Bapak Ibu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ketika dia terbiasa berbuat baik, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan baik. Nah, ketika dia terbiasa berbuat buruk, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan buruk. Seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi tanda pertama di antara tanda-tanda kematian yang husnul khatimah adalah mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tanda yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanda kematian yang husnul khatimah yang kedua adalah meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Nah, ini ciri dan tanda kedua, tanda kematian yang husnul khatimah. Bu, Ibu ketika doa, apa yang Ibu minta kepada Allah, Bu? Yang paling pertama sekali. Husnul khatimah itu pasti, Bu. Yang paling pertama sekali Ibu minta apa? Kalau saya boleh tahu. Ampunkan dosa. Baik. Bapak-bapak, Pak, ketika berdoa, apa doa yang paling pertama sekali Bapak ucapkan, Bapak lafazkan? Bapak minta kepada Allah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah, kayakan aku, mudahkan rezekiku, lancarkan usahaku, berkahi rumah tanggaku, jadikan rumah tanggaku rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul Bapak Ibu? Itu nggak salah Bapak Ibu, itu nggak salah. Saya pribadi Pak Ketua, kalau saya berdoa itu saya minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku di tempat yang baik, panggil aku di tempat yang baik, di hari yang baik. Ya Allah, wafatkan aku di Mekah atau di Madinah, panggil aku, jemput aku di hari Jumat atau malam Jumat. Itu doa pertama Bapak Ibu, sebelum saya berdoa yang lain-lainnya. Ya Allah, wafatkan aku di hari yang baik, di tempat yang baik. Ya Allah, panggil aku di hari Jumat atau malam Jumat, panggil aku ketika aku berada di Mekah atau di Madinah. Kenapa begitu Ustadz? Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil qabr." Tidaklah seorang muslim itu wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan mereka akan dijauhkan dari siksa kubur. Bu, kalau kita selamat dari siksa kubur, Bu, insya Allah kita selamat sampai pintu surga Allah. Kalau kita celaka, Bu, dari kubur kita celaka, insya Allah cikal bakal kita akan sengsara sampai masuk ke dalam neraka Allah. Kubur sebagai penentu Bapak Ibu. Kubur itu babak awal. Selamat kita, insya Allah di mahsyar sampai sirat, sampai surga Allah kita selamat. Ketika kita nggak selamat, sampai neraka kita tidak akan bisa selamat. Karena kubur sebagai penentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita disunnahkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, mereka mendapatkan keutamaan terbebas dari siksa kubur. Bu, ada keluarga ibu yang meninggal hari Jumat, Bu? Ada keluarga ibu yang meninggal malam Jumat, Bu? Pak Ketua, ada keluarga kita meninggal pada hari Jumat, Pak Ketua? Yang meninggal pada malam Jumat ada, Pak? Ada Bapak Ibu? Kalau ada, ini merupakan berita gembira. Karena Nabi alaihi salatu wassalam
menyampaikan berita gembira, mereka yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat, mereka akan terbebas dari fitnah atau siksa kubur. Ustadz Yahya Waloni meninggal pada hari apa, Pak? Pada hari Jumat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Siapa di antara kita yang dapat memastikan dirinya diwafatkan pada hari Jumat? Angkat tangan. Yang dapat memastikan dirinya diwafatkan pada malam Jumat. Angkat tangan. Ada nggak, Pak? Nggak ada, Bapak Ibu. Hatta sampai dengan saya sekalipun, saya nggak tahu diwafatkan hari apa, di tempat apa, momentum seperti apa. Nggak tahu saya, Bapak Ibu. Kita hanya bisa meminta kepada Allah, ya Allah, panggil aku di hari yang baik, di tempat yang baik. Wafatkan aku di hari Jumat atau malam Jumat, di Mekah atau di Madinah. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Tadi kita cerita tentang Ustadz Yahya Waloni. Terus terang saya nggak begitu kenal dengan beliau. Saya hanya melihat video beliau menyampaikan kebenaran keras sampai beliau dimasukkan ke penjara. Dan saya dengar sekelumit cerita tentang beliau dari sebelum Islamnya sampai dengan Islamnya. Hanya itu saja. Untuk bertemu belum pernah, untuk bercengkrama belum pernah, untuk berkomunikasi belum pernah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak berani cerita panjang lebar tentang beliau karena saya tidak kenal dengan beliau. Tapi yang saya tahu, insya Allah beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah, di hari yang baik, di momentum yang baik, dalam keadaan yang baik. Nah Bapak Ibu, ada seseorang yang saya kenal, yang dia itu wafat di hari Jumat di Mekah lagi Bapak Ibu. Di Mekah lagi Bapak Ibu. Boleh saya cerita Pak Ketua? Boleh saya cerita Bu? Saya bukan tukang cerita Bu. Ini cerita nyata Bu, bukan kisah film Indosiar. Ini perlu kita sampaikan. Kita tidak boleh menghina, melecehkan, meremehkan seorang pendosa besar sekalipun. Bapak Ibu, Ustadz Zurisman ini kan kemarin pergi umroh bersama saya di akhir tahun. Beliau tahu bagaimana cara saya melayani jamaah. Betul Ustadz? Ah, tahu beliau nih Bu. Jadi Bapak Ibu kalau umroh jangan lupakan saya. Catat nomor HP saya 0812 6601 0133. Masuk galih itu Pak. Jadi Bapak Ibu, saya punya kawan. Kami sekampung, kami sakampuang, kami sapasukuan. Kami sapasukuan, kami sarumpun, kami sekampung. Kami sama-sama dari Lubuk Aluang Kampung Paneh Ayat Tajun. Nah, kawan saya ini lebih tua dari saya. Beliau bekerja sebagai pegawai aktif di sebuah BUMN di Provinsi Riau ini. Untuk histori latar belakang beliau itu dulu Bapak Ibu adalah orang akak Pak. Orang Baga. Sampai sebelum meninggal pun Pak masih punya pengaruh yang besar. Beliau itu orang balai Pak. Kok berbicara Bapak Ibu tidak keluar dari lisannya kecuali carut marut. Pak Ketua, dia pernah bercerita dengan saya, umurnya 46 Pak Ketua. Belum begitu tua Pak Zurisman. Dia bercerita kepada saya, dia manggil saya tuanku Bu. Saya manggil beliau Ajo, ya, karena beliau lebih tua dari saya. Tuanku, tidak ada dosa yang tidak pernah saya lakukan kecuali membunuh orang. Membunuh orang. Kok membuat cido orang acok tuanku, acok. Jadi Bapak Ibu kalau saya tanyakan ke pedagang-pedagang pasar saya ini, Bapak Ibu saya pastikan mereka kenal. Ya, karena dia masyhur, dia cukup terkenal di lingkungan preman-preman pasar. Preman pasar pusat kenal sama beliau, preman pasar Dupak kenal sama beliau, preman pasar pagi Arengka sampai preman pasar pagi Panam Pak kenal dengan beliau. Karena pergaulannya itu Bapak Ibu di dunia keras yang sehingganya banyak orang-orang yang mana hidup mereka itu di jalanan yang kenal dengan beliau. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu beliau mengajak saya untuk makan ke rumah makan sederhana. Kami sama-sama pecinta gulai hati Jawi rumah makan sederhana. Di samping rumah sakit Safira Pak Ketua. Tahu? Tahu Bu? Waktu itu apa kata si Ajo kepada saya? Bu ya, tuanku, di mana tuanku gini? Di rumah. Molah beko habis zuhur kita makan. Kita makan ke rumah makan sederhana. Tadi ambo telpon tukang sandua, kece tukang sandua, gulai hati Jawi lah masak. Paham Bu? Paham Bu?
Perlu kami terjemah Bu ke bahasa Indonesia? Perlu Bu? Waktu kita terbatas. Jadi saya pakai bahasa asli Minangkabau, karena bahasa asli Minangkabau insya Allah akan diakui oleh dunia. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulah jo kita makan. Kalaulah masak gulai hati Jawi, beko ambo tunggu di rumah setengah 2. Datanglah beliau Bapak Ibu ke rumah saya bukakan pagar, beliau menggunakan Toyota Kijang Innova warna hitam. Masuk saya ke pintu mobilnya, saya buka pintu mobilnya. Ketika saya buka, saya hendak masuk Bapak Ibu, saya lihat, saya perhatikan semua botol minuman keras berbagai macam merek ada di situ Bapak Ibu. Mau masuk nih Pak, pintu mobil itu udah saya buka Pak Ketua, saya mau masuk. Ketika mau masuk Bapak Ibu, serak-serak botol minuman keras di situ. Saya katakan kepada si Ajo, berhubung beliau adalah kawan saya, wajar nggak Pak saya nasihati beliau Pak? Karena saya gurunya, saya tuangkunya. Saya katakan kepada beliau seperti ini Bapak Ibu, Allah lah tujo, jangan dipaturuian bana hawa nafsu tu, beko rapun beko badan jo. Paham Bu? Paham Pak? Allah lah tujo, jangan dipaturuian bana selero tujo, beko rapun beko habih badan tu beko jo. Tersinggung dia Bapak Ibu. Apa katanya kepada saya? Doso-doso den, yang habib pitih den, yang kamasuk neraka den, mangasi tu dan sibuk baca kak kami jadinya Pak. Nggak jadi pai makan. Saya katakan kok mode itu aja barangkali aja surang, nggak akan amuah dan makan selama-lama semua aja. Allah lah dia giah nasihat, ndak lo manarimu pakak badak bana aja kojo. Itu kata saya Bapak Ibu. Geram saya Bapak Ibu, dikasih nasihat malah melawan. Nah singkat cerita, kami agak renggang sedikit. Beberapa hari, beberapa pekan ketika itu Buya Zurisman, saya tidak bertemu dengan beliau. Karena kami renggang, kami sama-sama tersinggung. Dia tersinggung dinasihati, saya tersinggung dia melawan. Begitu Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu saya ke Masjid Ar-Rahman Wali Kota. Nah ini ketemu nih Pak, ketemu nih Bu, sama beliau. Ke Masjid Ar-Rahman Wali Kota. Tahu Bapak Ibu, dekat depan Gramedia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masjid Ar-Rahman itu kan ada tausiyah kultum sebelum qomat zuhur. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu ketika saya ke sana, saya kucek-kucek mata Bapak Ibu. Kok ada si Ajo di sok pertama? Saya kucek-kucek mata. Kenapa saya kucek-kucek mata? Setahu saya kami berteman sudah 10 tahun Bapak Ibu. Setahu saya, jangankan 5 waktu Bapak Ibu, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, itu tak pernah beliau kerjakan. Puasa Ramadan, absen, tak pernah puasa Bapak Ibu. Jadi jangankan 5 waktu Pak Ketua, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ditinggalkan lewat sama beliau Pak Ketua. Nah ini sekarang kok ada? Ketika zuhur di sop pertama, saya kucek-kucek mata saya Pak, saya colek dia Pak. Jo, iko ajo gojo, iyo, iko ajo gojo, iyo, iko ajo gojo, iyo, keciknya Bapak Ibu. Angin apa yang membawa ajo kasih kojo? Kok bisa ajo sumbayang jo? Kok bisa ajo solat jo? Bilo jo dapat hidayah jo? Abekolah tuangku habis zuhur kita baca itu. Akhirnya Bapak Ibu setelah kami melaksanakan zuhur berjamaah, kami tidak pulang, kami duduk-duduk di pelataran Masjid Ar-Rahman. Ketika itu beliau bercerita kepada saya, Bu, 10 tahun saya berteman dengan beliau, Bu, belum pernah saya melihat beliau menangis lagi, Bu. Menangis Pak ketika memulai cerita kepada saya, tuangku, Buya, adindaku, ambolah 3 hari kau mimpi baturik-turik masuk neraka, tuangku. 3 hari 3 malam kok lalo ambo tuangku di jam yang sama ambo tersentak, ambo mimpi dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bahkan mimpi itu saraso nyato tuangku. Katiko ambo jago lalo tuangku, lebam-lebam badan ambo ko tuangku, bantu marasai kena tangan. Bangkak-bangkak sakit-sakit. Lah 3 hari ko ambo mimpi masuk neraka. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah jalan hidayah yang engkau berikan kepada hambamu ini. Si Ajo ini ya Allah. Itu kata saya Bapak Ibu. Tapi saya belum sepenuhnya yakin Pak. Jangan-jangan taubat sambalado.
Nah, singkat cerita Pak Ketua, saya uji, saya tes ketika itu. Apa kata saya kepada beliau? Jo, kalau memang Ajo bertaubat, biswa subuh Ajo dima. Kalau zuhur Bapak Ibu, semua orang masih mengatakan itu normal. Karena tolak ukur orang beriman itu adalah ketika subuh. Buya Hamka berkata, kalau engkau ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika subuh. Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Saya tes Bapak Ibu. Jo, biswa Ajo subuh dima. Insya Allah ambo subuh ditampe iko buya insya Allah. Disebutnya nama masjidnya Bapak Ibu. Saya ketika itu Pak Ketua ada kajian sengaja saya cancel. Saya kirim pengganti karena rasa penasaran saya Bapak Ibu. Subuh saya di situ Bapak Ibu, ternyata 4:30 sudah hadir, sudah duduk dia di situ Bapak Ibu, menantikan adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Duduk di sok pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Istiqomah dia jaga subuhnya karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besoknya, lusanya, besoknya lagi istiqomah melaksanakan subuh berjamaah di masjid. Lalu Bapak Ibu sore-sore datang dia pakai sepeda motor Scoopy milik istrinya ke rumah saya. Buya, apa amalan Buya yang kira-kira bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan Bapak Ibu, di antara banyaknya amalan Jo untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah coba angsur-angsur puasa sunnah Jo. Puasa Senin, puasa Kamis. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saya ajarkan ya Bapak Ibu untuk berpuasa ketika Senin dan ketika Kamis. Bapak Ibu pekan berikutnya ketika masuk hari Senin saya tes lagi Pak Ketua. Jo, tadi ambo ke rumah makan sederhana Jo. Kecek tukang sandwak gulai hati jawi lah masak. Apa jawabannya Bapak Ibu? Onde tuangku ambo puaso kini tuangku. Diamalkannya Pak. Kamisnya Bapak Ibu saya tes. Jo, molah kita makan Jo. Randang daging bare Solo di samping rumah sakit awal Bros Sudirman lah masak. Ondeh ambo puaso tuangku. Sebulan setelah bertobat Bapak Ibu datang ke rumah saya Pak Ketua. Maluluang, tahu maluluang Bu? Maluluang nyoma nangih Bu. Keceknya kambo Bu, tuangku sio-sio kerajo ambo tuangku, sio-sio kerajo ambo tuangku mangajo. Ternyata tuangku kok kita acok menzolimi orang. Alun kita pulangkan hak-hak orang yang telah kita ambil, kita zolimi, inyo kita hina, inyo kita ribah, inyo kita tinju, inyo pitih, inyo kita salang, alun kita kembalikan, maka amal-amal kebaikan kita yang akan menjadi penebusnya batu atau tuangku, batu aja. Ya Allah, banyak orang yang lah dan rugian ya Allah, itu keciknya Bapak Ibu. Baas caroyo tu tuangku lah banyak orang yang menzolimi tuangku. Apa kata saya Bapak Ibu? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah ajo kepada Allah semampu dan sebisa si ajo. Jangan dipaksakan. Sekarang siapa orang-orang yang ajo zolimi, dan ajo bisa menemuinya, maka temui dia. Minta maaf kepadanya. Kok ajo masih ada alamat orang yang dulu pernah pitihnya ajo ambil, pitihnya ajo salang, tapi alun ajo kembalikan, pulangkan jo sesegera mungkin sebelum Allah memanggil kita jo. Intinya carilah orang-orang yang pernah ajo zolimi, temui dia, segera minta maaf kepadanya. Dan orang-orang yang kita cari, setelah kita cari, ndak kita temukan dia, susah kita menemukannya karena ia telah pindah rumah, nomor HP-nya telah diganti, maka ketika itu ajo bersedekah, niatkan pahalanya untuk orang-orang yang ajo zolimi. Itu kata saya Bapak Ibu. Paham sampai di sini Pak ceritanya Pak? Akhirnya si ajo pulang Pak. Akhirnya si ajo pulang Bapak Ibu. Sebulan lebih Pak Zurisman saya nggak bertemu dengan beliau. Total berarti genap 2 bulan dia bertaubat kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Nah, masuk bulan ketiga, datang dia Bapak Ibu pakai sepeda motor Scoopy. Biasanya kalau pakai Scoopy, pakai mobil. Ini sering pakai Scoopy Pak Ketua. Saya tanya kepada beliau, mano oto kijang Innova hitam tujo? Allah ambo jua tuangku. Makonyo ambo ndak ke rumah tuangku dalam beberapa lama kok sampai sebulan lebih ambo ndak ke rumah tuangku.
Mangako ajo jua, ambo jua tuangku pitih orang banyak di ambo tuangku. Ambo jua kijang Innova tu, ambo jua murah tuangku kasorum. Ambo jua oto tu pitihnya ambo gantikan ke pitih-pitih orang yang ambo salang, ambo ambil, ambo kicu, ambo pulangkan pitih-pitih mereka. Cuman tuangku masih ada beberapa orang yang ambo datangi, ambo cari, ambo telusuri, ndak bertemu, ndak ketemu karena pindah rumah, pindah kerja. Nomor HP-nya telah hilang, ditelan oleh zaman. Apa caranya tuangku? Ajo doakan dia, bersedekah atas namanya, berzikir, ajo kirimkan zikir-zikir terbaik untuknya. Mudah-mudahan Allah maafkan ajo dan Allah tidak menggelar pengadilan antara ajo dengan orang-orang yang ajo zolimi. Nah, ketika itu Bapak Ibu, uang hasil penjualan oto kijang Toyota Innova itu Bapak Ibu, basiso ampe puluh juta. Diletaknya Bapak Ibu di atas meja, tuangku kolabiah pitih penjualan oto. Ampe kabek, tahu kabek Bu? Ampe kabek, karate pengabeknya tu Pak Bank BCA. Per kabeknya Bapak Ibu 10 juta rupiah. Ampe kabek berarti ampe puluh juta rupiah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jo pitih ampe puluh juta kau tuangku di pangarancaknya tuangku kata si ajo. Saya katakan secara spontan Bapak Ibu, kok amuh ajo umroh, ambo daftarkan pitih kok untuk umroh jo. Itu bana yang ketujuh de ambo tuangku. Akhirnya Bapak Ibu kami umroh VIP ketika itu Pak Zurisman. Artinya apa? Umroh di harga 40 juta. Sebenarnya 41, tapi ada diskon dari kantor ketika itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ketika itu umroh berangkat di bulan Agustus tahun 2022. Ya, 2022 ketika itu baru bisa memulai umroh setelah 2 tahun kita melewati musim pandemi COVID-19. Tapi Pak Ketua, kami tidak mengambil rute Pekanbaru Jakarta melalui maskapai atau pesawat karena pemeriksaan PCR ketika itu masih berlaku. Tahu PCR, Bu? Anta-anta iduang tuh mah. Tahu, Bu? PCR masih berlaku Pak Ketua, pemeriksaan PCR di Jakarta. Akhirnya kami ketika itu mengambil jalan tikus, kami mengambil rute Pekanbaru Dumai menggunakan kapal Indomal, nyebrang sampai ke Melaka. Di Melaka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu kami transit semalam, tidur di Sepang. Setelah itu Bapak Ibu besoknya kami lanjutkan sampai ke KL. Kami terbang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menggunakan maskapai Malaysia Airlines MH, Garudanya Malaysia. Bapak Ibu, ketika saya berada di kapal, ketika kami nyebrang dari Dumai ke Melaka, apa kata si ajo tuh Bapak Ibu? Tuangku, seminggu sebelum berangkat umroh tuangku, ambo minta kepada Allah agar diwafatkan di hari Jumat, agar diwafatkan di Mekah atau di Madinah. Saya ketika itu Pak Ketua, saya nggak ngeh ketika itu. Saya anggap aja ini adalah harapan dari orang-orang berangkat umroh. Saya cuma aminkan ketika itu Bapak Ibu. Nah, ketika di Sepang, diulangnya kecek yang sama Bapak Ibu. Tuangku, seminggu sebelum berangkat umroh, ambo minta kepada Allah agar diwafatkan pada hari Jumat di Mekah atau di Madinah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya jo, kata saya Bapak Ibu. Nah, ketika kami akan take off Pak Zurisman, pesawat sudah mulai akan terbang Bapak Ibu, diulangnya kecek dan sama Bapak Ibu. Seminggu sebelum berangkat umroh tuangku, ambo minta kepada Allah agar diwafatkan pada hari Jumat di Mekah atau di Madinah. Jo, kok acok bana ajo mau ulang kecek dan samo jo. Di ma jo mendapat kaji jo. Ambo mendengar kajian UAS dan UAH tentang keutamaan meninggal di Mekah dan meninggal di Madinah, tentang keutamaan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Oh, alhamdulillah lah bertambah ilmu ajo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami terbang lebih kurang sekitar 10 jam. Kami landing transit di Bandara Jeddah Bapak Ibu. Kami mengambil mikot di Yalamlam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika pesawat mendarat dengan selamat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kami ketika itu diinapkan di Anjum, kami letakkan koper. Tepat waktu itu kami sampai hari Kamis waktu Saudi jam 22.00 waktu Saudi. Kalau jam 22.00 waktu Saudi jam berapa di kita tuh Bu?
Kalau jam 10 malam waktu Saudi, di kita jam berapa tuh Bapak Ibu? Jam 2. Karena beda kita dengan Saudi itu 4 jam. Kalau jam 10 malam waktu Saudi berarti kita jam 2 dini hari. Sampai kami Pak Zurisman itu jam 10 kami mulai tawaf itu Pak Zurisman, kami masuk pintu 79 ketika itu, pintu Malik Fahad, itu jam 10 malam waktu Saudi. Hari Kamis. Berarti kami sampai sebelum jam 10. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami sampai jam 10 malam, idealnya itu 4 jam. Pelaksanaan umroh itu 4 jam Bapak Ibu. Dari tawaf sampai dengan tahalul Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, dari tawaf sampai tahalul itu idealnya 4 jam. Jam 10 kami memulai, jam 2 dini hari, hari Jumat waktu Saudi kami selesai. Karena kami selesai jam 2 dini hari waktu Saudi Pak, artinya Jumat dini hari waktu Saudi, jam 2 kami selesai, kami pulang dulu Pak Zurisman ke kamar hotel. Nah, kami masuk ke kamar Anjum, kalau Buya kita ini kemarin di Sunnat Ajiat yang di Mekahnya, di Artal yang di Madinahnya. Nggak sempat beliau diinapkan di Anjum karena angka-angka, betul Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jam 2 kami selesai, dari pintu 79 kami pulang ke Hotel Anjum. Jaraknya dekat Bapak Ibu, lebih kurang sekitar 100 meter. Nah ketika itu kami masuk ke kamar, ada yang ngalai-ngalai, ada yang tidur, ada yang mandi, ada yang ganti pakaian, ada yang makan. Nah si Ajo Pak Ketua diulang nyoba liak kecek dan samo. Tuangku, sebelum ambo berangke, seminggu sebelum ambo berangke, ambo minta kepada Allah agar diwafatkan hari Jumat atau malam Jumat di Mekah atau di Madinah. Jo, batu kok acuk bana ajo maulang kecek dan samo jo. Jangan-jangan ajo maninggan perangai jo. Kata saya Bapak Ibu, paham Bapak Ibu arti maninggan perangai? Tahu Bapak Ibu arti maninggan perangai? Jangan-jangan Ajoko maninggan perang ya Joko Jo. Galaknya ketika itu Bapak Ibu. Nah, Buya Zurisman selesai mandi, selesai makan, selesai bercerita, tentu kami siap-siap pergi ke pelataran Masjidil Haram untuk subuh berjamaah. Ketika itu Buya Zurisman kami berangkat 4:30 waktu Saudi. Saya katakan kepada semua jamaah, yuk kita berangkat lebih cepat, lebih baik supaya kita mendapatkan tempat yang terdekat. Yang sehingga kita nggak di luar, nggak diusir-usir oleh askar. Nah Bapak Ibu semuanya berangkat ketika itu kecuali si Ajo. Apa kata si Ajo ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berangkitlah dulu tuangku, ambo beko nyusul. Lai tahu Ajo, lai inge Ajo jalan arah ke pintu 79 Jo. Lai tuangku insya Allah. Akhirnya kami tinggallah beliau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kami subuh berjamaah, setelah itu lanjut syuruk, sampai syuruk Pak kami masih di pelataran Masjidil Haram. Selesai syuruk Bapak Ibu kami pulang ke kamar hotel. Nah setibanya kami di kamar hotel, lanjut ceritanya Bapak Ibu. Lanjut, waktu kita habis? Belum? Oke. Ketika sampai di kamar hotel Buya Zurisman, kami kan membuka kamar tuh kan kartunya kunci kamarnya itu kan kartu modelnya. Tempel-tempel kartu Bapak Ibu. Ketika kami buka pintu dengan kartu, kami tempelkan kartu Bapak Ibu, ternyata si Ajo lalo Bapak Ibu. Lalo yo Pak. Saya guncang-guncang onde lama kawan ko lalo yo keceknya manyusul ternyata lalo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kasih fresh care di keningnya, di hidungnya, di bibirnya. Saya kasih Pak Ketua. Saya kasih fresh care, nggak bangun-bangun. Kebetulan satu berangkat dengan kami itu seorang perawat yang bertugas di RSUD Arifin Ahmad. Masih hidup saksinya Bapak Ibu. Bang, coba abang bangunkan bang. Kok meninggal atau hidup itu bang? Kata saya sambil bercanda. Dibangunkan, dicek-cek Bapak Ibu, pucatlah si perawat itu menyampaikan berita ke saya. Iko sepertinya Ustadz lah dulu, kau Ustadz lah maningga, kau Buya. Jangan bagarah bang, kau nak tampik bagarah bang, kau Makkah, kau bang. Kata saya, nggak yakin saya Bapak Ibu. Kami teleponlah dokter Saudi Pak ketika itu bernama Dokter Fuad, masih muda, yaitu dokter Saudi yang bertugas untuk melayani jamaah haji dan umrah. Datanglah Dokter Fuad ke kamar kami, 15 menit
Ketika itu mengecek si Ajo itu Bapak Ibu, diceknya si Ajo sekitar 15 menit. Apa kata beliau? Dan saya tidak bisa melupakan kalimat beliau ketika beliau menyampaikan, qad tuwfiya akhukum rahimahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah saudara kalian, tepatnya 10 menit sebelum kumandang azan subuh Jumat berkumandang. Meninggal dunia Bapak Ibu. Ketika itu saya histeris Bapak Ibu, saya nggak percaya. Saya pegang kepalanya, saya buka dadanya Pak Ketua. Disitulah saya baru tahu ternyata si Ajo ini badannya penuh dengan tato Bapak Ibu. Penuh dengan tato Bapak Ibu. Di lengan kiri tato, di lengan kanan tato, di dada tato. Lanjut. Lanjut. Nah setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya telepon istrinya, Uni Ajolah dulu nih. Istrinya menangis tapi tak histeris. Apa kata istrinya? Saya seperti membaca Ustadz kepergian beliau. Seminggu sebelum berangkat diciumnya saya, dikatakannya kepada saya, kalau nanti abang tak balik lagi ke Indonesia, doakan abang, jangan pernah tangisi jenazah abang, dikumpulkannya anak-anaknya, yang kecil menghormati yang besar menjaga yang kecil, seakan-akan ia ingin pergi jauh Ustadz. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat saya iri kepadanya? 2 bulan bertaubat kepada Allah. Maka kita tidak boleh meremehkan seorang pelaku pendosa, tidak boleh. Karena wilayah neraka surga itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kita nggak bisa memvonis orang pendosa pasti neraka, pasti neraka. Nggak bisa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat saya cemburu ketika itu? Yang membuat saya cemburu ketika itu, selesai pelaksanaan ibadah Jumat di Mekah, ketika itu Bilal mengumandangkan as-salatu ala hadzal janaiz athabakumullah. Tegak semua jamaah-jemaah yang sholat ketika itu, dan semua jenazah yang meninggal pada hari itu termasuk jenazah si Ajo itu disolatkan oleh Imam Masjidil Haram secara langsung. Dan yang ikut menyolatkannya Bapak Ibu ada nggak? Sekitar 40 orang. Ada nggak? Ada nggak Bu? Dalam hadits Nabi alaihi salatu wasalam, 40 orang yang bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tak berbuat syirik kepada Allah, menyolatkan jenazah, maka kebaikan itu akan Allah limpahkan kepada orang yang meninggal itu. 40 orang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang menyolatkan jenazah yang meninggal dunia ketika itu termasuk jenazah si Ajo, ada nggak sekitar 40 orang Bapak Ibu? Ada nggak 400 orang? Ada nggak 4.000 orang? Ada nggak 40.000 orang? Hari Jumat Pak, itu yang membuat saya merinding Bapak Ibu. 3 bulan lebih kurang bertaubat kepada Allah. 3 bulan baru bertaubat Bapak Ibu. Saya yang menyembah Allah dari semenjak saya balik sampai hari ini, belum tentu saya bisa wafat pada hari Jumat di Mekah lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Coba lihat bagaimana cara Allah memanggil hamba-hambanya yang ikhlas, bertaubat kepadanya. Setelah itu hari-hari saya hampa Bapak Ibu. Hampa. Kenapa? Kehilangan teman terbaik. Di Madinah saya nggak bersemangat Pak Ketua ketika itu. Padahal beliau paling tahu Bapak Ibu. Kalau saya menjadi muthaif itu Bapak Ibu, saya semangat luar biasa. Suara saya menggelegar sampai habis Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah pulang saya ke Indonesia. Setelah pulang saya ingin cari tahu apa sebenarnya amal kok bisa si Ajo ini meninggal di Mekah pada hari Jumat disolatkan langsung oleh Imam Masjidil Haram. Bapak Ibu, saya carilah informasi, ternyata ketika saya tanya kepada amaknya masih hidup Bapak Ibu, umurnya 69 tahun, saya pulang ke Pariaman, saya tanya kepada amaknya, "Mak, apa rahasia kematian anak amak? Ba kok rancak bana meninggalnya mak? Apa rahasionya mak? Mungkin gikona anak dan memang madana dan akui anak dan preman jahe mada pancarui ambo akui dan akui nak. Tapi kok pulangnya ke rumah alun pernah ayamato dan jatuh di bueknya nak. Nyo jahe di luar. Kok pulangnya ke rumah aden diciumnya kan yang di paluaknya aden. Sebelum tibonya ke rumah den nak keceknya amak nyo apo dan balian. Amak nyo martabak dan balian. Intinya suka dan sering menyenangkan hati ibunya Bapak Ibu. Nggak pernah nangis ibunya dibuatnya Bu, saking berbaktinya. Di luar dia jahat Pak. Di rumah berbaktinya kepada ibunya luar biasa.
Dan setiap saya sujud Ustaz, kata amaknya, setiap dan sujud Ustaz kepada Allah dan minta kepada Allah, ya Allah sentuhlah kolbu anakku dengan cahaya hidayah. Itu minta dan kepada Allah. Kecek si amak Bapak Ibu. Ternyata doa ibu merobek pintu langit Allah. Allah jamah hati si Ajo dengan cahaya hidayah. Terlebih lagi si amak itu Bapak Ibu mendoakan anaknya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, asbab baktinya kepada ibunya tercinta. Saya tanya kepada istrinya Bapak Ibu, ternyata istrinya berkata sama seperti perkataan si amak. Saya tahu suami saya jahat di luar, tapi kok di rumah saya belum pernah dicarut-carutkannya Ustaz. Alun pernah ambo ditampanya Ustaz, digeseknya kepala ambo jo tangannya, alun pernah Ustaz. Ambo tahu jahit Ustaz, tapi jo kami jo anak-anaknya sayang Ustaz. Alun pernah ambo salamu babau atau babau apa? Menikah samuinyo, alun pernah ambo dipacari antagaknya Ustaz. Kok berangnya keluar? Belum pernah seri jewernya, dicubitnya, ditamparnya, ditendangnya. Belum pernah. Artinya Bapak Ibu, jahatnya berlaku di luar, kepada istri dia sayang, kepada anak dia bertanggung jawab, kepada ibu dia berbakti. Ternyata doa dari istri atau ibu kita itu dapat mengalahkan takdir Allah, dapat merobek pintu langit, dapat mengubah takdir, dan dapat memberikan kebaikan untuk kita. Maka teruntuk para suami yang hadir pada malam hari ini, kalau engkau ingin bahagia dunia dan akhirat, maka bahagiakanlah istrimu sebelum ajal datang menjemput engkau. Karena doa istri itu bisa merobek pintu langit Allah sampai pintu yang ketujuh. Bayangkan Bapak Ibu, 3 bulan bertaubat kepada Allah, Allah panggil si Ajo dalam keadaan umrah di hari Jumat di Mekah lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.